Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya sebagai perwakilan kelompok 2 kelas program linear R012 akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal program linear mencari biaya pengiriman minimum dengan solusi awalnya menggunakan metode biaya minimum atau metode less cost dan solusi akhirnya menggunakan metode batu loncatan atau metode stepping stone. Dengan soalnya yaitu sebuah perusahaan logistik bertugas mendistribusikan paket sembako dari 3 gudang penyimpanan yang terletak di 3 kota berbeda ke 3 pusat distribusi yang melayani berbagai wilayah pemasaran. Gudang penyimpanan 1, 2, dan 3 memiliki kapasitas maksimal masing-masing sebanyak 120 paket, 80 paket, dan 80 paket. Setiap pusat distribusi memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Pusat distribusi 1, 2, dan 3 memiliki permintaan masing-masing 150 paket, 70 paket, dan 60 paket. Ongkos pengangkutan dalam ribuan rupiah dari masing-masing gudang penyimpanan ke pusat distribusi adalah sebagai berikut. Dari gudang 1 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 8, 5, dan 6. Dari gudang 2 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 15, 10, dan 12. Dari gudang 3 ke pusat distribusi 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 3, 9, dan 10. Bagaimana cara perusahaan mendistribusikan pengiriman paket sembako dari 3 gudang penyimpanan ke 3 pusat distribusi agar biaya pengiriman minimum? Nah, data biaya pengiriman per unit dalam ribuan rupiah, kapasitas gudang penyimpanan, dan permintaan pusat distribusi dapat ditunjukkan pada tabel ini. Nah, kita isi. Sini adalah harga atau biaya dari gudang 1 ke pusat distribusi 1 adalah 8. Lalu dari gudang 1 ke pusat distribusi 25. Dari gudang 1 ke pusat distribusi 3 adalah 6. Lalu untuk dari gudang 2 ke pusat distribusi 1 adalah 15. Dari gudang 2 ke pusat distribusi 2 adalah 10. Dari gudang 2 ke pusat distribusi 3 adalah 12. Dari gudang 3 ke pusat distribusi 1 adalah 3. Dari gudang 3 ke pusat distribusi 2 adalah 9. Dan dari gudang 3 ke pusat distribusi 3 adalah 10. Sini kita lihat bahwa kapasitas maksimal untuk gudang penyimpanan 1, 2, dan 3 adalah sebanyak 120 untuk gudang 1, 80 untuk gudang 2, dan 80 untuk gudang 3. Dengan permintaan pusat distribusi 1 adalah sebanyak 150, untuk pusat distribusi 2 sebanyak 70, dan untuk pusat distribusi 3 sebanyak 60. Berarti totalnya adalah 280. Nah, akan dicari biaya pengiriman minimum menggunakan metode less cost atau metode biaya minimum. Kita isi yang tabel awalnya tadi, sini harganya atau biayanya. Lalu kapasitasnya sama. Dan permintaannya juga. Nah, untuk menggunakan metode less cost itu kita cari dulu biaya paling murah di tabel ini. Di sini biaya paling murah adalah dari gudang 3 ke pusat distribusi 1 yaitu 3. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin dari gudang 3 ke pusat distribusi 1. Berarti kita alokasikan ya sebanyak mungkin. Berarti di sini adalah 80. Nah, bisa kita lihat bahwa semua kapasitas gudang 3 itu sudah dialokasikan ke pusat distribusi 1. Jadi, gudang 3 tidak bisa mengalokasikan ke pusat distribusi 2 dan pusat distribusi 3.
Di sini berarti kapasitasnya sudah habis. Dan permintaan pada pusat distribusi 2 ini tinggal 150 dikurang 80 yaitu 70. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cari lagi biaya yang paling murah, yaitu bisa kita lihat dari gudang 1 ke pusat distribusi 2, yaitu 5. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin kapasitas dari gudang 1 ke pusat distribusi 2. Nah, di sini permintaannya hanya 70, jadi kita bisa mengalokasikan kapasitas dari gudang 1 itu sebanyak 70. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kapasitas gudang 1 itu tinggal 120 dikurang 70 sama dengan 50. Sedangkan permintaan pada pusat distribusi 2 itu sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, berarti pusat distribusi 2, gudang 2 ke pusat distribusi 2 ini kosong. Lalu langkah selanjutnya kita cari lagi biaya paling minimum, yaitu bisa kita lihat dari gudang 1 ke pusat distribusi 3, yaitu 6. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin kapasitas yang ada di gudang 1 ke pusat distribusi 3. Di sini kan tadi sisanya tinggal 50, jadi kita alokasikan sebanyak 50. Nah, jika sudah dialokasikan, bisa kita ketahui bahwa kapasitas dari gudang 1 ini sudah habis, karena sudah dialokasikan semua ke pusat distribusi 3. Jadi bagian sini sudah terpenuhi. Sedangkan permintaan pada pusat distribusi 3 itu tinggal 60 dikurang 50 dengan 10. Lalu kita cari lagi biaya yang paling murah, yaitu ada di gudang 2 ke pusat distribusi 3, itu 12. Mengapa milih 12 bukan 8 dan 10? Karena di sini sudah terpenuhi, jadi tidak bisa lagi digunakan. Jadi kita beralih ke gudang 2 ke pusat distribusi 3. Kita alokasikan sebanyak mungkin. Nah, di sini permintaan sisa 10, sedangkan kapasitas di gudang 2 tinggal 80. Jadi kita alokasikan sebanyak 10. Berarti permintaan pada pusat distribusi 3 ini sudah terpenuhi. Sedangkan kapasitas pada gudang 2 itu sisa 80 dikurang 10 adalah 70. Lalu yang terakhir adalah kita alokasikan sebanyak mungkin kapasitas pada gudang 2 ke pusat distribusi 1, yaitu 70. Sehingga permintaan pada pusat distribusi 1 itu sudah terpenuhi juga. Jadi, biaya transportasi minimum menggunakan metode less cost itu adalah, kita lihat bahwa X12 itu sebesar 70. Jadi biayanya adalah 70 dikalikan dengan biayanya yaitu 5 sama dengan 350. Lalu X13 sama dengan 50. Jadi biayanya adalah 50 kali 6 sama dengan 300. Selanjutnya adalah X21 yaitu 70. Maka biayanya adalah 70 dikalikan dengan 15 sama dengan 1050. Lalu X31 sama dengan 80. Jadi biayanya adalah 80 dikalikan 3 sama dengan 240. Lalu yang terakhir adalah X
23 yaitu 10. Jadi biayanya adalah 10 kali 12 sama dengan 120. Ini kita tambah untuk mengetahui total biaya transportasi minimum menggunakan metode biaya minimum atau metode less cost. Jika kita total, itu hasilnya adalah 2060. Jadi total biaya transportasi dalam ribuan rupiah menggunakan metode less cost atau metode biaya minimum adalah 2.060. Selanjutnya, kita beralih ke solusi akhir menggunakan metode batu loncatan. Nah, dari solusi awal menggunakan metode biaya minimum atau metode less cost tadi, kita dapatkan variabel non-basisnya. Variabel non-basis itu adalah sel-sel yang kosong pada metode less cost tadi. Jadi, variabel non-basisnya adalah X 11, lalu X 22, X 32, dan X 33. Nah, menggunakan batu loncatan ini berarti kita cari jalur tertutup untuk setiap variabel non-basisnya. Ini tadi adalah 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, 10. Kapasitasnya adalah 120, 80, 80. Permintaannya 150, 70, 60. Tadi metode less cost-nya ini variabel non basis. Di sini 70 mengalokasikan kapasitas banyak 70. Di sini 60. Sorry, ini 50. Di sini 70. Di sini 10. Di sini 80. Dan sini kosong. Nah, di sini kita buat jalur tertutupnya ya, untuk setiap variabel non basis. Berarti kita mulai dulu pada pusat distribusi gudang 1 ke pusat distribusi 1. Nah, di sini kita bisa jalur tertutupnya adalah pertama kita ke X13, lalu ke X23, beralih lagi ke X21, dan kembali lagi ke X11. Di sini berarti positif, sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Lalu untuk X22 kita buat jalur tertutupnya, yaitu pertama kita ke X12, lalu beralih ke X13, lalu ke X23, baru kembali lagi ke X22. Untuk variabel non basis X32, jalur tertutupnya yaitu kita ke X12, lalu kita beralih ke X13, lalu ke X23, lalu ke X21, lalu ke X31, dan kembali ke X32. Di sini berarti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, positif, negatif. Lalu kita cari lagi jalur tertutup terakhir variabel non basis X33.
Ini berarti pertama kita ke X 23, lalu kita ke X 21, beralih ke X 31 dan kembali ke X 33. Sini positif, sini negatif, sini positif, dan di sini negatif. Nah, kita tuliskan ya jalur tertutupnya. Jalur tertutup variabel non basis pertama yaitu X11 adalah X11 dikurang dengan X13 ditambah dengan X23 dikurang X21 lalu kembali ke X11, yang berarti biaya relatif untuk sel 11 adalah C11 sama dengan biaya pada X11 yaitu 8 dikurang dengan biaya pada sel 13 yaitu 6 lalu ditambah dengan biaya pada sel 23 yaitu 12 dan dikurang dengan biaya pada sel 21 yaitu 15. Didapatkan hasil akhirnya adalah negatif 1. Lalu untuk jalur tertutup, variabel non basis X22 adalah X22 dikurang X1, X22 dikurang dengan X12 ditambah dengan X13 dikurang dengan X23 lalu ditambah ke X22. Berarti biaya relatif pada C22 adalah biaya pada sel 22 yaitu 10 dikurang dengan biaya pada sel 12 itu 5 ditambah dengan biaya variabel pada sel 13 yaitu 6 dikurang dengan biaya pada sel 23 yaitu 12. Didapatkan adalah negatif 1. Lalu kita cari lagi jalur tertutup untuk variabel non basis X32. Yaitu X32 dikurang dengan X12 ditambah dengan X13 dikurang dengan X23 ditambah dengan X21 dikurang dengan X31 lalu kembali ke X32, sehingga didapatkan biaya relatif pada sel 32 yaitu biaya pada sel 32 adalah 9 dikurang dengan biaya pada sel 12 yaitu 5 tambah biaya pada sel 13 yaitu 6 dikurang dengan biaya pada sel 23 yaitu 12 ditambah dengan biaya pada sel 21 yaitu 15 lalu dikurang dengan biaya pada sel 31 yaitu 3. Didapatkan hasilnya adalah 10. Lalu kita bikin jalur tertutup terakhir yaitu X33. Pertama X33 kita kurang dengan X23 ditambah dengan X21 dikurang dengan X31 dan kembali lagi ke X33, sehingga didapatkan biaya relatif 33 adalah biaya pada sel 33 yaitu 10 dikurang dengan biaya pada sel 23 yaitu 12
ditambah dengan biaya pada sel 21 yaitu 15 dikurang dengan biaya pada sel 31 yaitu 3 sehingga didapatkan hasilnya 10. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masih ada biaya relatif yang negatif, yaitu pada C11 dan C22, yaitu negatif 1. Nah, di sini jika ada biaya relatif yang negatif, kita ambil negatif yang nominalnya paling besar. Tetapi karena di sini biaya negatifnya sama, yaitu negatif 1, jadi bisa kita ambil salah satu dari variabel tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil X11. Jadi entering variabelnya adalah X11. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin pada X11. Berarti kita cari dulu yang minimum pada jalur tertutup X11 adalah yang sel X13 dan sel X21, di mana minimumnya adalah 50 dan 70. Kita cari nilai minimum. Di sini berarti nilai minimumnya adalah 50. Sehingga kita ubah kapasitas pada setiap sel yang dilalui oleh sel X11 tadi. Berarti kita lihat bagian X11 ini yang diubah berarti 13 X13, karena di sini adalah kurang, jadi kapasitasnya yaitu 50, kita kurangkan dengan 50 juga, berarti 0. Lalu untuk X23, karena di sini tandanya positif, berarti 10 kapasitas sebelumnya ditambah dengan 50 yaitu 60. Lalu kita beralih ke X21. Karena di sini tandanya negatif, berarti kapasitas sebelumnya yaitu 70 dikurang dengan kapasitas X11 yaitu 50. Sehingga X21 adalah 20. Nah, ini adalah kapasitas baru untuk tabel selanjutnya, di mana tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapatkan tabel baru. Nah, dengan biaya transportasi di sini X11 itu 50. Kemudian X12 70, X21 20, X23 60, X31 80. Kita kalikan dengan harganya, dengan biayanya. Jadi 50 kali 8, 70 kali 5, 20 kali 15, 60 kali 12, 8 kali 3. Maka didapatlah 400, 350, 300, 720, 240. Untuk total semuanya itu 2010. Nah, tadi kita sudah mendapatkan solusi awal dengan metode biaya minimum atau less cost. Jadi, solusi awal pada metode biaya minimum atau less cost. Tadi solusi awalnya 2060. Untuk solusi sekarang kita dapat
biayanya 2010. Untuk pengurangan biaya transportasinya adalah 50. Selanjutnya, kita akan mencari jalur tertutup setiap variabel non-basis. Di sini, untuk variabel non-basis yang pertama yang akan kita cari yakni X13. Jadi, dari X13, kita ke X23. Kemudian, dari X23, kita ke X21. Sini. Kemudian dari X21 kita ke X11. Kemudian kita kembali ke X13. Karena tadi kita mulai dari X13, maka di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi, untuk mencari variabel non basisnya untuk jalur tertutup X13, jadi X13 itu sama dengan tadi kan kita dari X13 ke, karena di sini positif jadi positif X13. Kemudian karena di sini negatif jadi negatif X23 dan seterusnya. X2 ditambah X21 dikurang X11 ditambah dikurang X11 ditambah X13. Jadi untuk nilai C13-nya itu sama dengan kita ambil nilai biaya pada kolom X13, di situ 6 karena positif jadi ini positif 6 dikurang X23, di sini X23-nya 12, maka dikurang 12 ditambah 15 dikurang 8 sama dengan 1. Kemudian untuk variabel non basis berikutnya itu ada di X22. Jadi dari X22 kita ke X12. Ke X12 sini. Kemudian kita ke X11. Selanjutnya kita ke X21. Lalu kita kembali ke X22. Karena kita mulai dari sini, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Maka didapatlah nilainya untuk X22-nya itu sama dengan tadi kita mulai dari X22 positif dikurang X12 ditambah X11 dikurang X21 ditambah X22. Jadi nilai C22-nya itu sama dengan kita masukin biayanya 10 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 15 sama dengan negatif 2. Untuk variabel non basis selanjutnya pada X32. Jadi dari X32 kita ke X31. Kemudian kita ke X11 sini. Kemudian kita ke X12. Kemudian kita ke X32, kembali ke tempat awal. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Maka untuk X32 itu sama dengan X32 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X12 ditambah X32, maka nilai C-nya itu X32 itu sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 5 itu sama dengan 9. Nah, untuk selanjutnya variabel non basis selanjutnya itu ada di X33. Jadi dari X33 kita akan ke X31. Di sini kita ke sini. Kemudian ke X21 sini. Kemudian ke X23 sini. Kemudian kita kembali ke X33. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Maka untuk nilai X33 sama dengan X33 dikurang X31 ditambah X21 dikurang X23 ditambah X33.
Jadi C33 itu sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 15 dikurang 12 sama dengan 10. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini bahwa nilai CIJ-nya itu masih ada yang negatif. Maka kita pilih CIJ negatif terbesar. Di sini nilai negatif terbesar itu adalah negatif 2. Jadi, karena nilai negatif terbesar adalah C22, maka untuk entering variabelnya itu adalah X22. Sehingga X22 itu untuk minimumnya, karena di sini yang bernilai negatif itu adalah X12 dan X21, maka kita buat di sini X12, X21 minimum. Kita lihat untuk basisnya, basis X12 dan X21 ini bernilai berapa? Di X12 di sini bernilai 70. Kita buat 70. Kemudian X21 di sini bernilai 20. Kita ambil nilai terkecil 20. Sehingga karena di sini tadi ada X12, karena X12-nya itu negatif, jadi kita kurangkan. Tadi X12-nya itu kan 70, kita kurangkan dengan negatif 20 itu jadi sama dengan 50. Kemudian juga ada X11, karena di X11 itu bernilai positif, jadi di sini nilainya itu kan 50, jadi kita tambahkan 50 dengan 20, berarti sama dengan 70. Kemudian untuk X21 itu sama dengan 20, karena negatif jadi kita kurang 20, berarti sama dengan 0. Berdasarkan pencarian sebelumnya tadi X12 itu kan nilainya di sini X12 di sini X12 tadi bernilai 70, karena kita kurang 20 jadi di sini 50. Kemudian X11 bernilai 50 karena kita tambahkan 20 jadi di sini 70. Dan X21 kan tadi di sini ada 20, kita kurang 20 0, jadi di sini tidak ada basis lagi. Kemudian di sini kan 0 karena positif, jadi di sini 0 tambah 20, di sini 20. Jadi ini didapatlah tabel baru. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, kita cari biaya transportasinya yang sekarang. Jadi biaya transportasi untuk X11 itu sama dengan 70, X12 di sini 50, kemudian ada X22 itu sama dengan 20, ada X23 itu sama dengan 60, X31 itu sama dengan 80. Kita kalikan dengan biayanya. Ini 70 kali 8, kemudian di sini 50 kali 5, 20 kali 10, 60 kali 12, 80 kali 3. Untuk hasilnya di sini dapatlah 560, 250, 200, 720, 240. Lalu kita totalkan untuk solusi yang sekarang itu, jadi totalnya itu 1970. Jadi berdasarkan solusi sebelumnya, tadi kita dapatkan solusinya itu 2010. Untuk solusi yang sekarang kita dapatkan 1970. Maka untuk total pengurangan biaya transportasinya itu adalah 40. Selanjutnya kita akan mencari jalur tertutup setiap variabel non basis baru. Di sini. Jadi variabel non basisnya itu ada X13. Jadi dari X13 kita akan ke X23.
kemudian dari X23 kita ke X22, kemudian kita ke X12, kemudian kita kembali ke posisi awal X13. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk nilai X1 X13-nya itu sama dengan, kan tadi untuk jalur tertutup yang dilaluinya itu adalah X13 dikurang X23 ditambah X22 dikurang X12 ditambah X13, maka untuk C13 itu sama dengan 6 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 5 itu sama dengan negatif 1. Kemudian untuk variabel non basis selanjutnya itu ada di X21. Jadi dari X21 kita ke X11, kemudian kita ke X12, kemudian kita ke X22, kemudian kita ke X21, kembali ke posisi awal. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk X21 itu sama dengan, untuk jalur tertutupnya tadi dari X21 dikurang X11 ditambah X12 dikurang X22 ditambah X21. Jadi nilai C21 itu sama dengan 15 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 2. Selanjutnya untuk variabel non basis selanjutnya itu ada X32. Dari X32 kita ke X31, kemudian ke X11 sini, kemudian ke X12, kemudian kita ke X32. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk nilai X32 itu sama dengan tadi melalui jalur tertutup X32 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X12 ditambah X32. Maka untuk nilai C32 itu sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 5 itu sama dengan 9. Selanjutnya untuk variabel non basis selanjutnya itu ada di X33. Jadi dari X33 kita ke X31 sini. Kemudian kita ke X11. Kemudian kita ke X12. Kemudian kita ke X22 bawah. Kemudian kita ke X23. Kemudian kita ke X33, kembali ke posisi awal. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk variabel non basis X33 itu jalur tertutupnya itu X33 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X12 ditambah X22 dikurang X23 ditambah X33. Nah, jadi nilai C33 itu sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 12 itu sama dengan 8. Karena CIJ masih ada yang negatif, maka kita pilih CIJ negatif terbesar. Di sini untuk CIJ negatifnya itu negatif 1. Jadi karena C13 itu sama dengan negatif 1 itu adalah negatif terbesar, maka untuk entering variabelnya itu adalah X13. Jadi kita alokasikan sebanyak mungkin pada X13. Jadi untuk X13 itu sama dengan minimum
tadi X. Di sini kita lihat yang bernilai negatif itu ada X23 dan X12. Jadi jadi X23 dan X12. Untuk basisnya di X23 di sini bernilai 60 bernilai 60. Kemudian untuk X12 di sini bernilai 50. Karena minimum jadi kita ambil yang paling kecil itu 50. Nah, sehingga kita dapatkan X23. Di sini ada X23. Jadi X23 itu tadi variabel basisnya itu adalah 60. Karena di sini negatif, jadi kita kurang dengan 50. Dikurang 50 berarti sama dengan 10. Kemudian di sini ada X22, di sini positif X22. Jadi untuk nilai X22 ini 20. Jadi karena positif, jadi X22 kita tambahkan dengan 50. 20 ditambah 50 itu sama dengan 70. Dan selanjutnya ada X12. X12 itu sama dengan 50 karena negatif, jadi kita kurangkan dengan 50 sama dengan 0. Nah, jadi berdasarkan pencarian sebelumnya kita dapatlah tabel baru. Jadi pada tabel baru ini untuk biaya transportasinya pada X11 itu sama dengan 70, kemudian X13 itu sama dengan 50, X22 itu sama dengan 70, X23 itu sama dengan 10, X31 itu sama dengan 80. Kita kalikan dengan biayanya. Jadi di sini 70 kita kali 8, 50 kita kali 6, 70 kita kalikan dengan 10, 10 kita kalikan dengan 10 kita kalikan dengan 12, 80 kita kalikan dengan 3. Maka didapatlah hasilnya itu 560, 300, 700, 120 dan 240. Selanjutnya kita totalkan, maka didapatlah 1920. Jadi solusi sebelumnya tadi kita dapatkan solusi sebelumnya tadi kita dapatkan 1970. Nah, untuk solusi yang sekarang kita dapatkan 1920. Jadi untuk pengurangan biaya transportasinya itu adalah 50. Selanjutnya, berdasarkan tabel baru, kita akan cari jalur tertutup setiap variabel non basis baru. Jadi di sini untuk variabel non basis yang pertama itu ada di X12. Jadi dari X12 kita ke X22, kemudian kita ke X23, kemudian kita ke X13, kemudian kita ke X12. Maka di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi untuk variabel non basis X12 itu sama dengan jalur tertutup yang dilewatinya tadi adalah X12 dikurang X22 ditambah X23 dikurang X13 ditambah X12. Jadi nilai C12 itu sama dengan 5 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 6 itu sama dengan 1. Kemudian untuk variabel non basis berikutnya itu ada X21 sini. Jadi dari X21 kita ke X23 ke sini. Kemudian kita ke X13 sini. Kemudian kita ke X11.
Selanjutnya kita kembali ke posisi awal yakni X21. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Maka untuk X21 itu sama dengan jalur tertutupnya itu X21 dikurang X23 ditambah X13 dikurang X11 ditambah X21. Jadi C21 itu sama dengan 15 dikurang 12 ditambah 6 dikurang 8 sama dengan 1. Selanjutnya untuk variabel non basis selanjutnya itu ada di X32. Jadi dari X32 kita ke X31, 31, kemudian kita ke X11 sini, kemudian kita ke X13, 13, kemudian kita ke X23 di sini, kemudian kita ke X22 ke sini, kemudian kita kembali ke posisi awal ke X32. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, nih, di sini positif, di sini negatif. Maka berdasarkan jalur tertutupnya, jadi X32 itu tadi X32 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X13 ditambah X23 dikurang X22 ditambah X32. Jadi nilai C32 itu sama dengan 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 10. Selanjutnya untuk variabel non basis selanjutnya itu X33. Jadi dari X33 kita akan ke X31, kemudian kita ke X11, kemudian kita ke X13, kemudian kita kembali ke posisi awal ke X33. Jadi di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Maka jalur tertutup X33 itu sama dengan X33 dikurang X31 ditambah X11 dikurang X13 ditambah X33. Jadi C33 itu sama dengan 10 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 9. Karena Cij itu lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi telah optimal dengan solusinya itu adalah ini. Berdasarkan tabel, dengan solusi X11-nya itu 70, X13-nya itu 50, X22-nya itu 70, X23 itu sama dengan 10, X31 itu 80. Dengan total biaya transportasi adalah 1.920. Baik, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.